bahasa-bahasa pemilu tanpa Jokowi dengan ide gagasan memakzulkan Pak Jokowi di Pilpres ini adalah sebuah pilihan yang salah. Kalau memang ingin Jokowi tidak ada di Pilpres ini, maka bunuh saja presiden. Kalau seluruh tokoh-tokoh nasional mengerucut pada satu keinginan memakzulkan Jokowi, itu bukan mereka melawan TNI, melawan partai politik. Tidak. Mereka ingin mengusir 5 orang aktor perusak demokrasi, yaitu Jokowi, Iriana, adik ipar Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Warning, warning, warning untuk Prabowo Gibran. Yang akan dihadapi oleh teman-teman Prabowo Gibran bukan lagi masalah elektabilitas, bukan lagi misalnya apakah bakal satu putaran atau tidak, karena makin kesini soal satu putaran itu sudah selangkah lagi. Apalagi kemarin ada rilis survei dari sebuah perusahaan internasional yang malang melintang di Prancis, suka bikin survei politik juga di Eropa, terutama di Prancis, anggota Persepi dan juga anggota Isomar, namanya Ipsos. Dan hasil yang ditemukan oleh Ipsos adalah 48% untuk Prabowo Gibran, 22% untuk Anies Caimin, dan 18% untuk Ganjar Mahfud. Masih ada lagi sekitar 12% yang masih bimbang. Nah, kalau 12% ini dibagi 3, masing-masing dapat 4%, berarti sudah 52% angka Prabowo Gibran. Jadi soal satu putaran, 2 putaran sebenarnya teman-teman dari Prabowo Gibran tidak perlu lagi merasa takut atau bimbang, santai saja. Tapi yang akan dihadapi oleh teman-teman Prabowo Gibran adalah gerakan-gerakan dari orang-orang yang seolah independen, terlepas dari tim sukses, terlepas dari partai politik yang menggerakkan sebuah gagasan, ide pemilu tanpa Jokowi. Keinginan untuk memakzulkan Jokowi itu bukan datang dari rakyat, tapi sudah berasal dari lingkaran inti kekuasaan Jokowi. Jadi ini tangan oposisi, ini tangan Menko Polhukam, itu kepala Jokowi diginiin, pusing itu Jokowi. Pak Mahfud dan rakyat yang diwakili oleh petisi 100, itu udah tampar-tampar Jokowi begini. Ikuti telinga itu Presiden. Dana itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Nah, sebaiknya pemilu tidak ada Jokowi, karena kalau ada Jokowi kami kalah. Mungkin seperti itu. Maksudnya dia akan dilegitimasi pemilu atau perlu menggagalkan pemilu. Nah, bentuk lain dari gagasan ide pemilu tanpa Jokowi itu adalah ide pemakzulan Pak Jokowi. Memang sebelum-sebelumnya kita sudah sering mendengar pemakzulan kepada Jokowi. Dan kali ini muncul lagi di saat Pilpres. Dan memang 2-3 hari ini kita sudah melihat siapakah orang-orang yang ingin memakzulkan itu. Ya, itu sudah muncul di TV ya. Sudah muncul di TV dan mereka sudah menunjukkan wajah, muka hidung mereka sudah terlihat jelas. Inilah mereka-mereka ini yang ingin memakzulkan Pak Jokowi di Pilpres ini, bahwa pemilu wajib tanpa Jokowi. Memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena kalau pemilu ada Jokowi, mungkin itu akan mengerikan sekali buat mereka. Jadi beberapa hari yang lalu, Pak Prof Mahfud MD, ya Menko Polhukam, sekaligus cawapres dari Mas Ganjar, menerima petisi 100. Petisi 100 ini berisi orang-orang yang mengaku tokoh. Mereka mengaku sebagai tokoh, tetapi sebagian besar mereka itu adalah pendukung dari Anies Baswedan. Ada Rahma Sarita, ada Batubara, ya, dan segala macam. Ya, sebagian besar mereka adalah pendukungnya Anies Baswedan. Mereka meminta pemakzulan Pak Jokowi kepada Prof Mahfud MD. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Prof, Pak Mahfud sebenarnya tidak menolak pemakzulan. Dia cuma
mengatakan pemakzulan itu susah, sulit, syarat yang begini dan begitu ya, itu normatif ya. Tapi kalau melihat bahasa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tidak menolak ide pemakzulan itu. Mungkin dalam hati dia bahkan mungkin mendukung ide pemakzulan itu. Karena ya memang hasil survei beberapa akhir-akhir ini ya, makin lama ya makin susah ya buat Prof. Mahfud yang berpasangan dengan Pak Ganjar. Tiba-tiba berapa malam yang lalu ada sebuah tayangan di layar TV diskusi, ada seorang profesor, akademisi, dosen yang sangat terhormat sekaligus juga konsultan politik mengusulkan hal yang sama. Dia mengusulkan pemakzulan Pak Jokowi dan pemilu lebih baik tanpa Jokowi. Ya, ini sudah dimulai ini. Orang-orang yang seolah non partisan, padahal semua adalah partisan semua ini. Mereka ini adalah partisan yang menggerakkan ide pemilu tanpa Jokowi, atau mungkin sampai pemakzulan Pak Jokowi. Kenapa? Kenapa bahasa ini agak seram ya? Bahkan mungkin saya mengatakan bahwa pemakzulan mungkin tidak akan terjadi karena seperti dikatakan oleh Prof. Mahfud tadi, mungkin butuh waktu setahun lebih mungkin, dan otomatis pemilu sudah berjalan. Jadi sebelum Pak Jokowi dimakzulkan, pemilu sudah selesai. Jadi kalau memang menginginkan pemilu tanpa Jokowi ya bunuh saja presiden. Itu lebih ngeri lagi bahasanya sebenarnya. Tapi itu yang mereka inginkan. Artinya pemilu lebih baik tanpa Jokowi. Karena kalau pemilu dengan ada Pak Jokowi, maka otomatis nomor 1, nomor 3 pasti kalah. Seperti itu kan? Ini sudah mulai kelihatan bahwa ini ide ini, gagasan ini, pemilu tanpa Jokowi ini adalah sebuah pergerakan orkestra. Orkestra yang dimainkan oleh paslon nomor 1 juga nomor 3. Ya kenapa? Ya karena elektabilitas mereka semakin menurun. Ya salah satu yang mensupport, mendorong elektabilitas Prabowo Gibran naik ya adalah Pak Jokowi. Jadi ada gerakan dari kaum yang menamakan independen tadi untuk memakzulkan Pak Jokowi, tetapi prosesnya tadi seperti dikatakan Prof. Mahfud itu butuh waktu yang cukup lama. Dan mungkin proses itu belum selesai, tetapi pemilu sudah selesai. Dan pasti Prabowo Gibran sudah menang. Cuman tetap gagasan, ide itu selalu mereka keluarkan, pemakzulan. Bahkan sampai ijazah palsu pun mulai dikeluarkan lagi itu bahasa-bahasanya. Ya. Tapi tadi dikatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi kalau menginginkan hal itu ya bunuh saja presiden, pasti selesai. Itu ekstrim sekali. Jadi begitu yang akan dihadapi oleh teman-teman dari Prabowo Gibran adalah bukan soal elektabilitas capres-cawapresnya lagi, atau bukan soal bisa tidak ya satu putaran nih. Bukan soal itu, tetapi yang dihadapi adalah ini, orang-orang ini, kekuatan-kekuatan independen ini. Bahkan ada juga di berita, di media, di YouTube itu ada penembakan-penembakan yang terjadi yang pro Prabowo Gibran itu. Ya ada kejadian seperti itu, penembakan itu. Jadi kalau cara pemakzulan tadi sudah dikatakan tidak bisa. Jadi kalau memang mau Pak Jokowi, pemilu tanpa Pak Jokowi ya bunuh saja presidennya. Jadi begitu pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Ini agak ekstrem sedikit pembahasan ini. Jadi untuk teman-teman Prabowo Gibran, selamat ya, selamat berjuang, tetap berjalan pada jalan yang sudah ada sekarang. Pada teman-teman Anies Mohaimin ya juga selamat berjuang. Tapi sebaiknya tadi itu bahwa pemakzulan itu adalah sebuah jalan yang
tidak mungkin akan kalian capai. Lalu buat Ganjar Mahfud ya teruslah berjalan pada koridornya, berjuang terus, harus sampai ke akar rumput. Karena akar rumput itu punya perasaan tidak sama dengan anda-anda yang orang pintar itu. Kita lihat di debat Capres kemarin, debat yang ketiga, itu Prabowo jelas kalah. Kalau kita bisa lihat posisinya sangat dibully sekali. Yang menang itu Anies, sangat hebat, sangat pintar, sangat cerdas, juga Pak Ganjar. Tapi kenapa elektabilitas Prabowo Gibran malah semakin naik setelah debat Capres yang ketiga? Kenapa ya? Karena tadi itu akar rumput itu punya perasaan itu tidak sama dengan teman-teman, dengan anda-anda yang orang-orang berintelektual tinggi seperti itu. Justru mereka malah lebih simpati kepada Prabowo ketimbang kepada Anies dan Ganjar, yang bisa dikatakan lebih akademisi, lebih cerdas dalam hal berbicara, menjawab, atau memberi pertanyaan. Kita lihat akun Instagramnya Prabowo dalam 5-6 hari kemarin ada penambahan 1 juta followers. Aneh kan? Itu setelah kejadian debat Capres yang ketiga. Justru malah masyarakat malah lebih simpati kepada Prabowo, bukan kepada Anies yang pintar ngomong tadi itu, atau Ganjar yang hebat berbicara itu. Ya, mereka malah memilih Prabowo. Ya, seperti itu. Jadi untuk Ganjar Mahfud lebih banyaklah turun ke akar rumput, dan jangan berpikir bahwa anda itu adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tetapi berpikirlah seperti apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Jangan sampai level kalian jauh, yang dipikirkan masyarakat seperti ini kalian pemikirnya jauh sekali ke sana. Yang dipikirkan masyarakat sederhana kalian malah membawanya lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi bahasa-bahasa pemilu tanpa Jokowi dengan ide gagasan memakzulkan Pak Jokowi di Pilpres ini adalah sebuah pilihan yang salah. Sebuah pilihan yang salah. Kalau memang ingin Jokowi tidak ada di Pilpres ini, maka bunuh saja presiden. Salam hormat.